Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas materi mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM. Salah satu topik adalah tahap atau langkah-langkah pendirian koperasi. Sebelum diadakan rapat persiapan pendirian, para pendiri terlebih dahulu mengadakan rapat internal untuk mempersiapkan dan membahas semua hal yang berkaitan dengan rancangan persiapan pendirian koperasi. Antara lain adalah penyusunan rancangan materi isi dan muatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Maka hal-hal yang perlu disiapkan adalah berapa besar simpanan pokok setiap anggota, berapa besar simpanan wajib, bagaimana presentasi pembagian SHU atau sisa hasil usaha, kemudian periode pengurus dan pengawas. Pada saat pelaksanaan rapat persiapan perlu diperhatikan yang pertama, rapat dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang dan dibuat daftar hadir. Yang kedua, atas kesepakatan bersama harus dipimpin oleh satu orang sebagai pimpinan rapat. Yang ketiga, rapat membahas tentang isi anggaran dasar yang telah disiapkan dan penyusunan draft. Selanjutnya dibuatkan menjadi akta pendirian koperasi oleh notaris. Yang keempat, pelaksanaan rapat wajib dituangkan dalam berita acara atau notulen rapat persiapan pendirian dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta wakil dari pendiri sebagai saksi. Nah, yang paling penting nanti saudara pahami bahwa pendirian koperasi, ketua pendiri menghadap ke notaris yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM untuk dibuatkan akta pendirian koperasi berdasarkan daftar hadir serta bukti kelengkapan lain yang sudah disepakati dalam persiapan pendirian. Oleh karena jika bukti tidak cukup, maka pendaftaran akan ditolak dan dikembalikan, dan itu menempuh waktu yang begitu lama untuk mengusulkan kembali. Nah, notaris membuat akta asli pendirian koperasi beserta salinannya berdasarkan warkah pendukung akta yang diserahkan oleh kuasa para pendiri. Antara lain, 1. Berita acara rapat persiapan pendirian. Yang kedua,
draft anggaran dasar koperasi hasil rapat persiapan pendirian. Yang ketiga, surat kuasa penandatanganan akta pendirian koperasi. Yang keempat, rencana kegiatan usaha dan rencana anggaran belanja dan pendapat koperasi minimal 3 tahun. Yang kelima, bukti tersedianya modal awal yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang keenam, neraca awal koperasi. Dan perlu diketahui bahwa untuk koperasi primer melampirkan fotokopi KTP para pendiri yang masih berlaku, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan dari pengawas dan pengurus, dan surat persetujuan nama koperasi dari SKPD yang membidangi perkoperasian sesuai dengan domisili di mana koperasi itu berada. Nah, time schedule dari proses pengesahan akta pendirian koperasi nanti saudara lihat di slide yang akan saya kirimkan. Jadi para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dengan melampirkan salinan akta pendirian yang dibuat oleh notaris kepada apakah di tingkat gubernur atau bupati atau wali kota. Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian dan verifikasi terhadap materi anggaran dasar. Jadi pada saat pengajuan disampaikan, kemudian pejabat akan cross check, dia akan meneliti dan memverifikasi keberadaan yang dimaksud dalam anggaran dasar. Jadi pejabat yang berwenang untuk melakukan pengecekan dan uji lapangan terhadap koperasi yang bersangkutan untuk memastikan keberadaan koperasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan domisili atau alamat koperasi, kepengawasan, kepengurusan usaha yang dijalankan, dan keanggotaan koperasi. Nah, dalam hal hasil uji lapangan, pengecekan dan penelitian pejabat terhadap koperasi, maka pejabat mengesahkan akta pendirian koperasi paling lama dalam jangka waktu 30 hari untuk pelayanan pada Dinas Koperasi dan UKM melalui P2T atau pelayanan perizinan terpadu. Nah, kemudian dilaksanakan paling lama 7 hari. Namun apabila hasil pengecekan dan penelitian pejabat terhadap koperasi tidak memenuhi syarat, maka pejabat membuat surat penolakan sebelum 30 hari. Sertai alasan-alasannya, dan para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan kembali dalam jangka waktu 30 hari. Nah, apabila dalam pengajuan tersebut tetap ditolak dan disertai alasan tertulis oleh pejabat yang berwenang, maka itu merupakan keputusan akhir. Nah, penyelesaian pengesahan Badan Hukum Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM dilaksanakan selama 7 hari melalui P2T tadi atau pelayanan perizinan terpadu. Skema-skemanya nanti saudara lihat. Dari perkembangan pelaksanaan rapat anggota yang biasa dilakukan oleh koperasi, beberapa hal yang menjadi pokok yang perlu dicermati.
sebagai bahan pengendalian koperasi oleh anggota adalah: satu, susunan acara rapat. Yang kedua, berita acara rapat. Yang ketiga, perkembangan organisasi. Yang keempat, susunan pengurus, pengawas, daftar karyawan koperasi, surat masuk dan keluar, daftar simpanan anggota, kemudian ilustrasi neraca 2 tahun terakhir, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perhitungan pembagian SHU, kemudian cash flow atau laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih, dan laporan perubahan inventaris. Ini semua yang perlu dicermati sebagai bahan pengendalian koperasi jika berjalan. Tata kelola administrasi yang paling pokok diperhatikan, dan materi ini nanti saya kirimkan kepada saudara untuk dibaca ulang, untuk lebih memudahkan jika saudara nanti bersedia untuk mendirikan koperasi di mana saudara berada. Sekian.